Record. Oke. Thank you teman-teman yang sudah hadir on time. Perkenalkan nama aku Angel dari Punya Arti. Aku yang akan menemani teman-teman selama 1 jam ke depan kurang lebih untuk mendengarkan dan juga ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Ari yang bakal share soal beasiswa yang dia dapatkan gitu ya. Tapi sebelum mulai, aku ingin berkenalan dulu sama teman-teman. Aku sudah menyiapkan sebuah polling. Silakan isi. Karena aku pengen tahu apakah teman-teman yang hadir ini teman-teman yang berada di daerah yang sama dengan aku mungkin. Biasanya sih ada yang dari WIP, ada yang dari, tapi biasanya mostly kebanyakan dari WIB. Coba aku pengen tahu aja. Munculkah pollingku? Muncul ya, muncul ya. Oke, sudah mulai dijawab. Wih, WIB, WIB. Terus baru juga mostly aku lihat pertama kali itu dia punya arti ya. Welcome teman-teman. Oke, thank you loh tuh yang sudah menjawab. Alright, terima kasih teman-teman. Sore hari ini kita akan ngobrol kurang lebih selama 1 jam gitu ya. Tapi nanti teman-teman kita berharap bisa menjawab semua pertanyaan karena aku melihat di Google Form sangat ramai, banyak sekali teman-teman yang sudah melis apa-apa aja yang pengen diketahui, jadi semoga waktu yang cukup. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, izinkan aku untuk memperkenalkan punya arti kepada teman-teman semua, oke? Especially buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung dan baru kenal sama punya arti. Hai, hai everyone, welcome. Perkenalkan, Bunyi Arti ini sebenarnya adalah sebuah platform. Kalau kita menyebutnya sebagai platform saling bantu, begitu ya. Jadi kita sudah sejak tahun 2022 kurang lebih 4 tahun gitu bersama-sama menjembatani antara mentor teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa ke para awardee dan juga teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa gitu ya untuk terkoneksi dan sudah ada sekitar 150 awardee beasiswa yang terlibat untuk menolong kurang lebih ada 650 teman-teman menti. Nah, semua ini kita lakukan bukan tanpa dasar yang jelas gitu ya, bukan karena kayak asik nih, nggak juga, tapi semua itu ada alasannya gitu ya teman-teman. Kita menemukan fakta yang cukup menyedihkan sebenarnya karena ternyata di Indonesia itu orang yang akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi sangat kecil, hanya ada 5%, dan 90%-nya itu, dan 90% dari 5% ini itu tersentralisasi di Pulau Jawa gitu ya. Jadi saat punya arti ini kita berharap akan ada semakin banyak orang yang mau untuk lanjut studi gitu. Kayak orang jadi tahu bahwa ada banyak kesempatan, ada banyak beasiswa dan juga teman-teman yang berkuliah tidak hanya teman-teman ada yang ada di Pulau Jawa tapi juga yang ada di luar luar Pulau Jawa, di pulau-pulau lainnya gitu ya. Kayak aku yang sekarang sedang berada di Sulawesi misalnya. Gitu. Nah, puji Tuhan ya, selama 4 tahun berjalan ini kita senang banget karena kita bisa memberikan support gitu ya. Setiap tahun tuh ada hal-hal baru yang kita bisa berikan, yang kita bisa bagikan buat teman-teman. Waktu itu kita mulai dengan ada mentoring gratis lewat web app, kemudian kita juga punya kelas persiapan beasiswa gratis mulai dari untuk esai, TBS, interview atau seperti yang sedang teman-teman hadiri di sore hari ini untuk sharing session. Kemudian ada juga mini bootcamp untuk kelas bahasa Inggris. Lalu buat teman-teman yang butuh untuk kelas yang lebih intensif, terstruktur, lebih lengkap gitu. Ada kelas persiapan bahasa Inggris plus beasiswa atau kita sebutnya sebagai English Fast Prep Scholarship Bootcamp plus Mentoring Club. Dan juga buat teman-teman yang butuh hanya untuk mentoring intensif juga ada. Atau misal juga kita punya TBS intensif juga buat teman-teman yang jenjangnya mungkin LPDP yang dipilih gitu ya. Nah, welcome to the community teman-teman. Kita ada banyak banget teman-teman di sini yang berasal dari berbagai macam beasiswa, berbagai macam universitas dan juga latar belakang jurusan. So, welcome to the community. Semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman butuhkan di komunitas Bumi Arti ini. Dan sedikit cerita, jadi selama 4 tahun berjalan itu ada banyak problem yang kita temui ya. Problem dalam arti teman-teman yang datang ke kita dan juga punya berbagai macam pertanyaan dan juga berbagai macam
tantangan gitu. Dan ini membuat kita akhirnya mengerti sebuah hal, yaitu ternyata buat teman-teman yang akan apply beasiswa atau teman-teman yang punya mimpi untuk studi lanjut itu seringkali menemukan kendala ketika akan menentukan habis ini aku mau ngapain gitu. Jadi kayak banyak ya, mungkin teman-teman mungkin juga ada yang pernah ngalamin di mana kayak aku tuh pengen banget kuliah, pengen banget beasiswa, cuma aku nggak tahu harus ngapain, harus gimana gitu. Dan ternyata memang ini hal yang cukup lumrah dialami oleh banyak orang gitu ya. Jadi kami menyadari bahwa memang juga semua orang itu masing-masing punya background yang berbeda, akhirnya punya juga teman yang berbeda dan juga berarti teman-teman ini semuanya membutuhkan persiapan yang berbeda-beda juga. Nah, maka dari itu di tahun ini kami sangat-sangat senang karena akhirnya kita punya sebuah tools yang kita bisa berikan buat teman-teman untuk teman-teman bisa menilai kesiapan diri teman-teman untuk apply beasiswa itu seperti apa. Lalu setelah itu nggak cuma tahu aku siap atau enggak, tapi oke habis ini berarti aku ngapain. Nah itu. Jadi ini namanya adalah Scholarship Readiness Score. Ini adalah tools yang gratis teman-teman. Jadi ini terbuka untuk umum, boleh kalian pakai, silahkan dengan sangat amat. Aku sangat support buat dipakai. Jadi nanti ini harapannya bisa menolong teman-teman untuk bisa mengerti posisi dirinya gitu ya. Aku sebenarnya sudah sesiap apa dan habis ini aku perlu ngapain gitu. Jadi supaya impian dan keinginan buat studi lanjut dan juga mendapatkan beasiswa itu bisa di ada aksi nyatanya gitu. Nah, nanti kalau di um, scholarship readiness score dia punya arti, jadi kita membaginya dalam 4 level. Jadi semakin tinggi levelnya, maka semakin tinggi berarti kesiapan teman-teman, maka juga masing-masing akan membutuhkan strategi persiapan yang sesuai dengan levelnya masing-masing. Oke, ini linknya nanti akan aku drop juga di chat, apalagi di akhir sesi nanti. Kalau mau di screenshot boleh. Di nanti tapi juga akan aku bagikan setelah sesi sore hari ini selesai. Gitu. Sore hari ini temanya adalah kita akan sama-sama mendengarkan tentang beasiswa Indonesia Bangkit. Ini sebenarnya beasiswa yang buka sudah dari awal bulan ini dan dia buka sampai nanti akhir Mei. Jadi masih ada waktu buat teman-teman untuk mempelajari dan mungkin juga mempersiapkan gitu ya. Atau at least kenal dulu sebenarnya ini beasiswa yang seperti apa, gimana, apakah aku bisa apply, kalau aku mau apply aku harus gimana gitu ya. Jadi hari-hari ini kita sudah bersama dengan Kak Ari yang sudah ada di layar juga. Hai Kak Ari, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Angel. Gimana Selamat. kabarnya? Sehat? Sehat-sehat. Kak Ari gimana kabarnya? Sehat, sehat. Sehat, syukurlah. Ya sehat, Alhamdulillah. Oke. Oke, sebelum kita mulai dan aku berikan kepada Kak Ari, aku mau teman-teman untuk menyimak dulu. Ada 5 kode etik sepanjang acara ini nanti aku harap semua bisa dipahami dan juga disepakati. Jadi selama 1 jam ke depan kita bisa berjalan dengan kondusif dan juga dengan aman dan juga nyaman, gitu ya. Kalau sudah bisa dipahami dan sudah jelas, tolong berikan aku jempol supaya bisa aku kasih supaya bisa segera kita mulai event sore hari ini. Apakah all clear? Semua jelas? Semua sepakat? Semua baru satu ini jempol. Yang lain mana nih? Yang lain gimana? 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 Apakah good? Oke, oke. Thank you. Alright, kalau begitu aku akan langsung memberikan kesempatan. Aku akan segera memberikan seluruh waktu untuk Kak Ari. Kak Ari, teman-teman sudah ready. Bisa kita mulai karena kita sudah lebih banyak waktu. All the time is yours. Sudah aku kasih akses sebagai co-host, Kak. Jadi bisa untuk sharing ya. Alright, Oke, thank muncul you nggak? Kak Ari. Muncul. Oke, Oke. bisa kita mulai ya? Yes, silahkan. Alright, wait a second. Nih, masih nggak nih ngeser? Wait. Oh, sebentar ya. Masih. All good. Oke, sebentar ini gimana munculinnya nih? Sebentar. Nggak- Hilang ya? Hilang. Oke.
Iya, saya full screen sedikit. Oke. Baik, terima kasih Kak Angel. Sama-sama. Sorry Mbak, Kak Angel ya, bukan Kak Grace ya? Atau beda orang ini? Sama, Oh, namanya bisa sama. Gru bisa Angel, tenang aja. Oke, alright. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dalam agenda sore hari ini di hari Minggu, tanggal 26 ya, salah saya tanggalnya. Dengan tema kali ini yaitu tentang Unlock Your Chance with Beasiswa Indonesia Bangkit bersama saya, Ari Saputra. Sekarang kuliah di Master of Conservation Science di University of Queensland, Australia. Sebelum kita mulai, boleh nggak teman-teman, ini kan scholarship hunter ya. Jadi deja vu, saya juga scholarship hunter beberapa tahun yang lalu. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu teman-teman, boleh di chat di grup, kok di grup, grup di kolom komentar gitu. Kira-kira di sini teman-teman targetnya ke jurusan apa atau mungkin mau ke kampus mana dan negara mana. Oke, saya kasih waktu 15-20 detik, silakan tuliskan. Di sini ada lumayan banyak orangnya nih. Nanti bisa jadi doa ya. Silakan teman-teman tuliskan kira-kira mau kemana nih? Tujuan kampusnya, tujuan negaranya untuk melanjutkan studi. Apakah itu bachelor degree atau sampai PhD gitu. Silakan teman-teman tuliskan. Saya kasih waktu 10 detik. Ya, ini gimana nih? Kedengaran nggak nih? Oke, Kedengeran, silakan kedengeran. teman-teman tulis. Ya, kita belum mulai nih kalau belum banyak yang nulis. Oke, Alfia Intanur ke Master of Education di Adelaide. Adelaide di Australia ya. selatan ya, Southern Australia kalau nggak salah. Lupa saya. Adelaide, ada lagi teman-teman? Luar negeri, dalam negeri, boleh. Ya, silakan tuliskan di sini. Ada 10.000 orang yang hadir seperti. Ya, atau mungkin juga mereka masih belum tahu kali Kak, masih masih Oke, masih mempertimbangkan juga belum tahu. sebenarnya cocoknya di mana ya gitu. Oke, alright, it's okay ya. Oke, jadi ya untuk waktunya sebenarnya it's okay ya. Jadi saya kalau nggak salah kemarin janjinya 1 jam, setengah jam, tapi kita mulai 7.15 sekarang di Brisbane. Jadi it's okay lah, nanti kita fleksibel waktunya. Yang penting ya pertanyaan teman-teman terakomodasi. Oke, sekarang saya mau kasih fact sebentar sebelum kita melanjutkan perjumpaan kita di sini, gitu ya. To be honest, masih bingung. Nah, did you know bahwa beasiswa Indonesia Bangkit itu kan adalah kerjasama gitu. Jadi beberapa tahun lalu LPDP, Kementerian Keuangan itu memutuskan untuk kerjasama antara berbagai macam kementerian. Kalau dengan Kementerian Pendidikan, Dikti itu dia nama beasiswanya ada beasiswa Garuda untuk S1 atau juga BPI untuk S1, S2 dan S3. Kalau Kementerian Agama itu ada namanya Beasiswa Indonesia Bangkit gitu. Nah, saya mau kasih fact sedikit. LPDP, tahu nggak sih jumlah pendaftar dan penerima LPDP tahun 2025? Batch 1, atau kita lihat. Nah, penerima LPDP itu 4.000 orang gitu. Dan pendaftarnya itu 78.000 selama batch 1 tuh. Berita tahun lalu nih ya. Jadi peluangnya berapa? Nggak sampai 5% teman-teman untuk dapat beasiswa LPDP meskipun bisa jadi lebih kecil dari itu tergantung em, program mana yang teman-teman apply.
bisa jadi lebih besar dari itu gitu. Nah, sementara untuk tahun ini beasiswa Indonesia Bangkit itu berapa sih? Nah, saya dapat informasi kemarin, jadi sorry, eh yang diterima itu 1.780 orang, S1 sampai S3 dalam dan luar negeri. Nah, tentu itu berbeda antara kuota masing-masing gitu ya. S1 sekian, S2, S3 beda-beda. Jadi ini total keseluruhan 1.780. Yang bisa jadi yang luar negeri itu jauh lebih sedikit ya tentu ya karena beberapa belasan mungkin berapa kali lipat dari dalam negeri. That's why dalam pembiayaannya that's why yang luar negeri itu jauh lebih sedikit gitu. Tapi kalau kita rata-ratakan itu kelulusan di tahun 2025 itu 13% gitu. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah memang dalam beasiswa itu peluangnya itu tidak mungkin besar. Kenapa? Ya karena yang daftar itu juga banyak dari berbagai macam latar belakang. Bahkan saya pernah dapat data AAS Australian Award itu pendaftarnya 6.000, 7.000 yang dapat itu cuman 2.000, 2.000 sorry 200. Itu pun dibagi antara S2 sama S3. Artinya apa? Dia nggak nyampe 5% untuk beasiswa tersebut. Sehingga butuh persiapan yang benar-benar matang, butuh keseriusan untuk apply dan memutuskan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi, apa yang teman-teman lakukan hari ini, saya apresiasi ya. Ini adalah langkah yang tepat teman-teman ikut berbagai macam materi, berbagai macam kegiatan untuk at least nambah satu dua informasi pun itu sudah oke banget gitu. Nah, di sini beasiswa Indonesia Baki itu tadi udah dijelaskan oleh Kak Angel gitu ya. Itu akan tutup akhir Mei. Artinya masih ada waktu. Ini sekitar 1 bulan. Masih ada waktu untuk tes IELTS atau TOEFL. Kalau yang belum masih ada waktu untuk minta rekomendasi dan lain sebagainya. Jadi dipersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, sekarang saya kenalan sedikit. Perkenalkan nama saya Ari Saputra, sarjana pendidikan. Nah, jadi agak melenceng sedikit ya dengan studi masternya. Nanti bisa juga nih, ada yang nanya tuh di Google Form, Kak, gimana kalau beda jurusan? Bisa, gitu. As long as punya benang merah. Maksudnya apa? Punya hubungan antara apa yang kita lakukan hari ini dengan apa yang kita lakukan di masa lalu dan ke depannya mau jadi apa gitu. Nah, jadi harus ada kesinambungan. Jadi bisa beda jurusan. Jadi cerita sedikit, konservasi itu ilmu tentang melestarikan ya pelestarian satwa, tumbuhan, ekologi, ekosistem dan lain sebagainya gitu. Saya satunya pendidikan biologi dan pernah jadi guru, MC dan trainer assistant di ESQ Corp dan pernah jadi volunteer Asian Games dan duta bahasa Sumatera Selatan. Kenapa saya tuliskan di sini? Karena ini juga berkaitan dengan materi kita kali ini. Gitu. Nah, ini saya bersama teman-teman di kelas gitu. Di ini juga ada, sorry, kursornya kelihatan nggak ya? Yes, yes, nampak Kak, aman. Oh, kelihatan ya kursornya. Mhm. Oke, ini bersama teman-teman Indonesia BIB ini University of Queensland nih lumayan banyak. Kalau di Australia bahkan kayaknya di dunia juga UQ di Queensland Australia itu salah satu yang paling banyak penerima beasiswanya di sini gitu. Jadi maksudnya banyak apply ke sini. Ini di depan kampus ya di University of Queensland Australia di Brisbane ya. Brisbane ini di Sydney Opera House dan lain sebagainya. Ya harapannya teman-teman yang hadir di sini juga semoga bisa foto di sini atau di sini atau di sini. Ini di The Great Barrier Reef, salah satu bukan salah satu ya, eh, gugusan terumbu karang terbesar di dunia gitu. Panjangnya sekitar 2.300 km. Jadi terumbu karang di Great Barrier Reef ini panjangnya dari
Banten ke Banyuwangi gitu bolak-balik gitu saking panjangnya gitu. Nah ini ketika di perkuliahan ini inilah kegiatan kuliahan gitu ya. Oke, nah ini juga ada Indo Day. Jadi di sini kita kumpul juga sama orang-orang Indonesia. Jadi jangan takut kesepian, akan ada orang-orang Indonesia juga di sini. Mau itu di Australia, di Amerika, Inggris itu insya Allah banyak. Terima kasih kepada pemerintah Indonesia. Oke, kita masuk ya. Ah ya, ini scholarship journey saya. Ini bisa teman-teman eh, copy paste mungkin. Jadi saya dari 2014 itu sudah nulis mimpi, salah satunya itu pengen kuliah ke luar negeri dari tahun 2014 ya. Jadi mulai S1 sudah ada target gitu. Nah teman-teman ya kalau target ya tulis saja dulu kalau ada mimpi-mimpi. Kemudian ketemu jurusan yang cocok itu di 2016 saya baca buku ini kenapa harus repot melindungi hewan langka. Dari situ saya tahu pengen belajar itu. Kemudian 2019 lulus, 2020 COVID. Tapi di situ saya mulai cicil nih, translate dokumen, transkrip, translate ijazah, transkrip, dan lain sebagainya gitu. Jadi meskipun pada saat ini, di 2020, saya belum tahu nih mau apply beasiswa apa, tapi at least saya sudah tahu mau ambil jurusan apa, terus udah cicil translate dokumen gitu. Kemudian 2022, apply LPDP dalam negeri dan gagal ya. Dan blessing in disguise-nya, jadi gagal di situ ya ternyata di 2023 apply beasiswa Indonesia Bangkit, sekali tes langsung dapat di University of Queensland dan berangkat di 2025. Mungkin bingung ya, kok lama banget ya? 2023 lulus beasiswa, 2025 baru berangkat gitu. Kemarin terkendala di IELTS. Di IELTS kenapa? Karena waktu apply BIB itu bisa pakai TOEFL teman-teman. Nah, jadi kalau mau at least cepat berangkatnya, ya usahakan IELTS-nya sudah cukup gitu. Oke, dan di 2025 diterima di 5 kampus di University of Queensland, Melbourne, Leeds, ini kalau nggak salah, oh ya Leeds, Sheffield itu di UK, Glasgow di mana ya? Lupa saya. Scotland di UK juga gitu. Jadi saya dapat 5 kampus, tapi saya ambil di University of Queensland gitu. Tanyanya kenapa? Mungkin ada yang nanya, kenapa harus banyak banget ya? 5 orang tuh sampai 7 10. Jujur saya targetnya cuma UQ di University of Queensland, tapi ini mau iseng-iseng aja coba. Emang sesusah apa? Ternyata nggak susah teman-teman. As long as ada IELTS, ada funding beasiswanya, biasanya ini kampus-kampusnya bisa didapatkan. Kecuali kampus-kampus Ivy League, nah baru tuh susah ya. Nah, ada yang ingin apply beasiswa lanjut S2 tapi masih bingung mulai dari mana. Nah, itu pasti banyak ya. Kenapa? Ya karena saya pun juga pada saat itu pun kira-kira mulai dari mana gitu. Nah, di sini boleh teman-teman pastikan yang harus dilakukan pertama adalah jangan malas cari informasi gitu. Saya yakin di video-videonya punya arti teman-teman cek aja pasti para wardinya itu pasti bilang jangan malas cari informasi itu pasti. Kenapa? Karena tadi orang yang daftar beasiswa itu ribuan, bisa belasan ribu atau puluhan ribu teman-teman. Kalau teman-teman males untuk cari informasi, males untuk ikut kegiatan-kegiatan kayak ini, ya susah. Orang-orang itu bahkan sebelum beasiswanya buka, TOEFL-nya, sorry, TOEFL-nya, IELTS-nya sudah dipegang. Esainya sudah 70%, bisa jadi udah hampir jadi gitu. Artinya, dengan tahu nih persyaratan-persyaratannya, dengan tahu apa sih yang dicari, siapa yang bisa apply beasiswa itu, teman-teman at least one step forward gitu. Jauh lebih maju daripada yang cuman
nggak apa nggak cari informasinya gitu. Nah, saya rekomendasikan ini bukan promosi ya. Saya baca juga ini Mas Umar Syaroni itu teman-teman itu bisa cek di sini di tips S2. Nah, kenapa saya sarankan ke sini? Karena beasiswa Indonesia Bangkit ataupun juga BPI itu sebenarnya mostly itu mirip dengan LPDP karena pembiayaannya itu kan dari LPDP. Personal statement, em, essay untuk kontribusi untuk negeri gitu, kontribusi untuk negeri itu hampir mirip-mirip dengan LPDP gitu. Jadi banyak, jadi tonton aja video-video di YouTube atau tanya juga di para alumni gitu. Atau bisa juga tanya ChatGPT walaupun kadang nggak valid juga gitu. Tapi at least teman-teman cari dulu informasi sebanyak-banyaknya gitu. Kalau sudah, cari lagi sebanyak-banyaknya gitu. Nah, di sini saya udah kasih nih, teman-teman cek aja di sini. Sorry sebentar. Nah, pedoman dan list perguruan tinggi dan prodi ini cari aja di YouTube sharing session BIB Kemenang gitu. Nah, jadi di situ saya lihat cukup komprehensif. Dan jujur ini nggak akan cukup kalau saya jelaskan di sini semuanya, gitu ya. Karena di situ aja udah hampir sejam durasinya, teman-teman. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa yang pernah saya rasakan, ya, yang nggak ada di penjelasan di situ. Tips-tips, trik-trik untuk mendapatkan beasiswa Indonesia Bangkit. Bentar ya. Alright. Nah, ini timelinenya. Ini bisa juga dicek di booklet ya. Jadi dibuka di 1 April, artinya sudah hampir sebulan. Iya, hampir sebulan berarti. Tutup 31 Mei. Biasanya 2 bulan. Dan tesnya itu ada tiga. Sorry, seleksinya ada tiga. Administrasi, kemudian tes skolastik, kemudian terakhir wawancara di bulan Juli. Gitu. Jadi persiapkan sebaik-baiknya administrasi. Dan untuk belajar skolastik, jangan nunggu pengumuman seleksi administrasi. Gitu. Saya dulu mulai belajar untuk seleksi skolastik itu, oh yes, skolastik itu tes potensi akademik gitu ya, kayak ada matematikanya gitu, logika, kemudian ada lagi materi moderasi beragama. Moderasi beragama itu gimana ketika kita ditempatkan di suatu kondisi, nah, kira-kira gimana biar moderat gitu, biar seimbang gitu. Artinya nggak terlalu religius, religius banget, tapi nggak juga liberal banget. Jadi seimbang gitu. Misalnya ada pertanyaan gitu. Gimana menurut pendapat kamu jika seorang itu ibadah di masjid dari pagi sampai malam gitu. Nah, itu nanti ada A, B, C, D, E. Kira-kira pendapat kalian seperti apa? Ada usahakan itu balance lah antara ibadah sama kehidupan dunia gitu. Kemudian terakhir seleksi wawancara. Seleksi wawancara kalau sorry, kalau keluar negeri dia bahasa Inggris. Kalau saya kemarin durasinya cuma 30 menit, pewawancara cuma 2 orang dan full bahasa Inggris. Gitu. Apa yang ditanyakan sesuai dengan apa yang kita tulis di esai gitu. Jadi eh, kamu mau kemana studinya, terus jurusan apa, kenapa ambil jurusan itu, mau jadi apa, terus pengalaman apa di bidang tersebut gitu ya. Dan pengumuman akhir di Agustus. Dan bisa jadi ini nggak sesuai tanggal ini ya. Nggak tahu nih. Kalau tahun saya kemarin nggak pas gitu. Kalau nggak salah pengumumannya harusnya Agustus. Pengumuman akhirnya itu ternyata di September gitu. Karena ya satu dan lain hal gitu. Tapi itu nggak usah dipikirin. Yang penting fokus pada seleksi ini. Gitu. Nah,
kita masuk ke berbagai macam jenis beasiswanya gitu. Jadi ada berbagai macam, ada unggulan keagamaan, ada lagi beasiswa pesantren. Itu teman-teman cek aja di bukletnya, itu lebih detail. Sini saya akan sampaikan beberapa poin yang bisa jadi relate dengan teman-teman gitu. Dan untuk yang lainnya itu bisa cek lagi di YouTube tadi di sharing session BIB ataupun di buklet BIB gitu. Nah, yang pertama itu beasiswa unggulan keagamaan. Untuk siapa gitu? Siapa yang bisa apply beasiswa unggulan keagamaan? Nah, saya pribadi pakai jalur ini, beasiswa unggulan keagamaan, karena saya dulu ketika S1, ketika kerja itu guru di pesantren, sehingga saya masuk di guru pendidik pada Satuan Pendidikan Binaan Kementerian Agama gitu. Disclaimer, Kementerian Agama itu bukan agama Islam saja gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang kerja di lembaga yang di bawah Kementerian Agama, tapi dia itu agamanya misalnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu juga bisa apply beasiswa Indonesia Bangkit gitu. Nah, kalau S1 sarjana ini santri siswa pelajar lulusan pendidikan dasar atau menengah di bawah binaan Kementerian Agama gitu. Jadi bisa pesantren, bisa MA ataupun sekolah agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha yang berada di bawah Kemenak gitu. Jadi pastikan dia harus di bawah Kementerian Agama. Nah, kalau magister ini bisa teman-teman baca di sini, tenaga kependidikan atau pegawai Kementerian Agama dengan status PNS atau alumni pendidikan keagamaan. Oke, fokus di sini ya, alumni pendidikan keagamaan gitu. Jadi, misal teman-teman S1-nya bukan di bawah Kementerian Agama gitu ya. Karena kalau teman-teman alumni pendidikan keagamaan, misalnya S1 di UIN ataupun Sekolah Tinggi Agama Buddha misalnya, itu bisa langsung apply magister. Maksudnya eligible gitu untuk apply di magister ini. Tapi kalau teman-teman S1-nya bukan di bawah Kementerian Agama seperti saya satunya di Universitas Sriwijaya kan di bawah bukan di bawah Kementerian Agama, maka saya nggak bisa apply BIB. Tapi saya bisa apply karena saya merupakan guru di pesantren gitu. Nah, tapi kalau teman-teman S1-nya bukan di Kementerian Agama, kayak saya di Unsri, UI, ITB misalnya. Tapi teman-teman alumni dari Madrasah Aliyah yang di bawah Kementerian Agama, Man IC misalnya atau Man apa gitu, Madrasah Aliyah, maka teman-teman bisa apply beasiswa Indonesia Bangkit gitu. Nah, tapi kalau untuk doktor PhD itu khusus dosen ya, atau pegawai Kementerian Agama atau dosen Mahat Ali, hanya program dokter luar negeri gitu. Nah, ini berbagai macam persyaratannya. Silakan teman-teman baca. Yang saya mau highlight di sini S1 itu maksimal usianya 24 tahun gitu. Kenapa 24 tahun? Ya, itu mereka yang buat peraturannya gitu. 24 tahun, 24 tahun ya dan harus lulusan 3 tahun terakhir gitu. Jadi 2026, 2025, dan 2024 gitu. Jadi meskipun teman-teman lulusan umurnya di bawah masih di bawah 24 gitu, masih 23, tapi lulusan tahun 2022 misalnya. Nah, itu nggak eligible untuk apply beasiswa ini. Gitu. Dan kemudian telah menyelesaikan studi di jenjang sebelumnya, tidak sedang kuliah ongoing, atau telah menempuh studi di jenjang yang sama. Artinya, kalau teman-teman sekarang sedang kuliah S1, belum selesai S1, terus mau apply BIB, itu tidak bisa. Karena teman-teman udah tercatat di Dikti, nah itu harus selesaikan dulu S1-nya. Atau teman-teman udah S2 nih, mau apply S2 lewat BIB, itu tidak bisa. Meskipun teman-teman keluar dari eh, S2 tersebut gitu. Nah, ini agak berbeda peraturannya dengan LPDP. Kalau nggak salah, kalau LPDP itu bisa membuat surat keluar dari kampus tersebut
Tapi BIB nggak bisa. Jadi harus benar-benar nggak ongoing, telah menyelesaikan studi di jenjang sebelumnya gitu. Nah, ini banyak syaratnya yang lain, personal statement, surat rekomendasi, akademis atau ke masyarakat gitu. Surat izin tanda tangannya oleh pimpinan instansi atau lembaga. Ini lebih enak lagi kalau teman-teman kerja di yayasan ya. Ya kalau saya kan kemarin di yayasan pesantren gitu. Nah, itu surat izinnya lebih enak lagi. Kalau PNS kan ya harus ke biro apa gitu, harus ribet lah persyaratannya. Tapi kalau di bawah yayasan itu lebih lebih simpel. Kemudian IPK-nya untuk S2 minimal 3,0, kalau pendaftar S3 minimal IPK S2-nya 3,25. Kemudian ada lagi beasiswa pesantren. Ini sarjana santri lulusan pondok pesantren di bawah bidaan Kemenak. Gitu. Kemudian magister sama. Kemudian doktor itu dosen Ma'had Ali. Persyaratan yang lain mirip-mirip gitu ya. Itu bisa teman-teman cross check lagi di buklet gitu. Nah, ini yang cukup teman-teman harus perhatikan. Harus ada yang namanya sertifikat bahasa asing berlaku paling lambat 2 tahun terakhir gitu. Jadi at least 2026, 2025, atau 2024 akhir gitu. Maka bisa apply. Nah, beasiswa Indonesia Bangkit ini kesempatan emas untuk teman-teman lanjut studi gitu. Kenapa? Kalau teman-teman lihat persyaratan beasiswanya untuk bahasanya itu sangat achievable gitu. Bayangkan S2 luar negeri, IELTS-nya itu cuma 6 butuhnya. 6,0. TOEFL ITP itu 520. Kalau di LPDP 6,0 itu cuma bisa ke dalam negeri. Nah, tapi BIB bisa ke luar negeri gitu. Jadi, manfaatkan kesempatan ini, teman-teman. Kalau teman-teman alumni dari UIN, IAIN misalnya, S1-nya. Nah, ada beasiswa ini segeralah apply. Karena ini khusus untuk orang-orang di bawah Kementerian Agama gitu. Jadi, manfaatkan satu, persyaratan bahasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, pendaftarnya juga tidak akan sebanyak beasiswa LPDP reguler gitu. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan untuk coba lihat S1-nya dalam negeri cuma butuh 435. Jadi misalnya dari SMA kan, dari sorry bukan SMA, MA, MAN ataupun pesantren yang mau apply S1, maka cuma 435 gitu. Atau pakai TOEFL PTKIN. PTKIN itu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri gitu. Jadi yang dikeluarin oleh UIN Sunan Kalijaga, misalnya Sunan Ampel, nah itu bisa dipakai untuk apply beasiswa ini gitu. Dan nggak boleh misalnya TOEFL dari UI, TOEFL dari UGM, nah itu nggak eligible untuk beasiswa Indonesia Bangkit gitu. Ataupun kalau lebih oke lagi ya pakai aja TOEFL ITP atau lebih baik lagi pakai IELTS. IELTS ini lebih oke teman-teman karena ini ataupun TOEFL IBT nih. Ini bisa dipakai juga untuk daftar kampus luar negerinya. Jadi beasiswanya dapat, kampus luar negerinya dapat. Nah, ini some key take points yang saya dapatkan dari YouTube yang saya share tadi. Yang pertama, S1 untuk alumni pesantren atau MA yang saya sampaikan tadi ya, under Kementerian Agama in the last 3 years. Jadi 2024, 2025, dan 2026 gitu. Yang kedua, jika lulusan MA pesantren,
S1 di kampus umum UI, ITB, UGM. Ini cuma contoh ya, bukan saya eh, nyebut ini karena apa gitu. Jadi contoh misalnya UI, UGM, ITB, S1-nya di situ, tapi teman-teman alumni dari MA atau pesantren lalu pengen apply BEB untuk S2, maka itu bisa. Yang ketiga, untuk ustadz ustazah yang tidak punya NUPTK bisa diisi 0,000, 0-nya sampai 16 kali di bagian NUPTK baru bisa next dan pastikan memilih program S2 pesantren gitu. Nah, ini teknis, tapi ini penting supaya teman-teman nggak langsung apa langsung nyerah gitu ya. Ketika wah nggak ada NUPTK nggak bisa apply beasiswa Indonesia Bangkit nggak gitu. Jadi bisa tapi diisi 000. Kemudian boleh nggak lintas jurusan? Boleh. Gitu. Kemudian yang kelima tidak bisa untuk orang yang sedang ongoing kuliahnya. Jadi selesaikan dulu kuliahnya, baru lanjut studi selanjutnya. Gitu. Nah, ini yang paling penting. Selain teknis tadi, ini yang harus teman-teman perkuat, harus teman-teman em, lakukan, gitu ya. Karena ini berkaitan juga dengan esai, berkaitan dengan juga rencana kontribusi, berkaitan juga untuk teman-teman ke depannya gitu ya. Yang sebenarnya ini bukan one night proses ya. Kalau dilihat tadi ya, saya udah mempersiapkan ini di sejak udah mimpi di 2014, udah lakukan kegiatan volunteer, kegiatan apa yang berkaitan dengan jurusan yang saya mau ambil itu sudah 6 7 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi kita fokus ke sini. Yang pertama, untuk dapatan beasiswa, itu start with why. Yang kedua, urgensi studi yang matang. Kemudian siap berkontribusi. Yang terakhir itu perluas jaringan. Nah, lakukan keempat ini secara konsisten ya, tiap bulan, tiap tahun gitu. Teman-teman akan semakin dekat kepada beasiswa yang teman-teman incar. Oke, lanjut. Nah, apa maksudnya start with why? Itu diambil dari bukunya Simon Sinek ya, dengan judul yang sama Start with Why. Jadi mulai dari kenapa? Why should I continue my master degree? Apakah karena gengsi? Nah, ini nambah gelar atau nunda cari kerja? Saya akan jawab itu jangan, teman-teman. Karena kalau nggak jelas tujuannya apa, nggak tahu nih setelahnya mau ngapain gitu, ya better kerja dulu. At least teman-teman punya pengalaman kerja sehingga bisa lebih firm ketika menuliskan esai. Jadi tahu nih permasalahan apa di bidang pekerjaan itu. That's why saya mau apply beasiswa melanjutkan studi di kampus A di negara B misalnya gitu. Misalnya jangan karena gengsi tapi lebih baik perbaikan dan jadi solusi di lingkungan kita gitu. Coba lihat di lingkungan kita. Jadi, solusi yang teman-teman tawarkan nggak harus yang besar gitu. Saya pingin memberantas korupsi gitu. Saya pingin menyelesaikan permasalahan tambang di Papua gitu. Misalnya, itu terlalu broad, terlalu luas gitu. Tapi pastikan itu semakin dekat dengan kita, maka itu semakin baik gitu. Saya ambil contoh, saya pernah nge-mentorin gitu. Dia ambil studinya itu master di public health di UK pada saat. Nah, permasalahan yang dia angkat ketika dia lihat orang-orang di daerah dia ngasih makan bayinya itu dengan pisang, padahal umurnya itu belum ada 6 bulan. Bayangin pisang segini atau segini misalnya dikasih makan ke bayi gitu. Bisa kelolodan gitu ya. Nah, apa akibatnya? Ya bisa berbahaya untuk pencernaan dan dia angkat di esai yang dia tulis gitu.
ini nggak bisa seperti itu. Oleh sebab itu saya ingin melanjutkan studi di sini supaya mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan pengalaman di luar negeri, kemudian bisa membantu penyelesaian masalah di desa saya gitu. Jadi harus benar-benar usahakan dekat dengan kita. Kemudian yang kedua, why should I really care about this problem? Gitu. Saya ambil contoh, masalah biologi di sekolah kebanyakan teori. Saya peduli karena pendidikan biologi adalah fondasi kesadaran ekologis bangsa. Tapi di Indonesia, biologi sering diajarkan sebatas teori. Nah, dengan beasiswa LPDP, dengan beasiswa BIB, saya ingin belajar bagaimana mengubah pembelajaran biologi menjadi pengalaman yang berarti, yang bermakna, dan menumbuhkan cinta kepada alam. Nah, dijabarkan lagi, di negara mana, di kampus mana, kurikulumnya seperti apa, mata kuliahnya yang mana yang sesuai dengan apa yang mau kita pelajari. Gitu. Kemudian yang kedua, urgensi studi yang matang. Jadi, kenapa kita mau studi di kampus tersebut? Nih, berkaitan juga yang sebelumnya. Temukan masalah di sekitar kamu yang relate dengan jurusan yang diambil. Semakin dekat, semakin bagus, jadi jangan ngawang-ngawang gitu. Apa ya ngawang-ngawang tuh? Nggak jelas gitu. Kemudian penyelesaian masalah tambang, contohnya penyelesaian masalah tambang dan lingkungan di Indonesia itu kan terlalu terlalu luas ya. Nah, jadi fokus misalnya konflik. Ini permasalahan yang saya angkat ya, konflik harimau Sumatera dengan warga di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan gitu. Semakin dekat dia akan semakin baik. Riset kampus ini yang tidak kalah penting berkaitan dengan urgensi studi yang matang. Apa yang perlu diriset? Yang dipelajari akademik, kurikulum, program studi, mata kuliah. Nah, itu gimana taunya? Buka website kampus tersebut. Jadi, teman-teman mau apply misalnya Master of Bioteknologi gitu. Cari master the best of master biotechnology in the world. Kemudian masuk ke website kampusnya, biasanya lengkap tuh. Nah, itu juga em, menariknya ya, kampus di luar negeri misalnya. Dia tuh benar-benar lengkap, bahkan biaya per semester per tahunnya itu tahu, akademiknya tahu, dosen-dosennya tahu gitu. Jadi bisa teman-teman riset. Kemudian people, dosen, jaringan mahasiswa, alumni itu seperti apa di kampus tersebut. Kemudian admission, lihat IELTS-nya berapa, GRE-nya atau GMAT-nya, kira-kira bisa nggak kita dapetinnya gitu. Yang sampai IELTS-nya dia butuhnya 7,5 misalnya 8, tapi IELTS kita pas di tes masih 5,5. Nah itu kan jauh ya, naik 1 poin IELTS saya itu butuh berbulan-bulan. Nah jadi harus pas strateginya gitu. Terus lihat juga acceptance rate-nya, kira-kira berapa persen sih untuk bisa dapetin kampus ini. Saya Oh ya, lanjut. Nah, saya ambil contoh nih. Ini pertanyaan yang paling umum dan ini juga ada di web di buklet gitu. Kenapa kamu memilih jurusan A di kampus B? Ini saya ambil contoh karena setelah saya pelajari jurusan ini menawarkan kurikulum yang relevan dengan permasalahan di Indonesia. Misalnya saya nih ambil Master of Conservation Science. Masalahnya adalah banyak terjadi konflik manusia dengan harimau Sumatera gitu. Bahkan dikasih itu datanya berapa orang meninggal karena konflik tersebut. Terus di University of Queensland ada mata kuliah yang cocok dan dosen yang pernah mempelajari harimau Sumatera di Indonesia gitu. Sehingga saya apply di kampus ini. Selain itu ada salah satu dosen misalnya di sana yang bernama Lee Chong Wei misalnya, ahli di bidang peternakan lili. Nah, dan pernah meneliti hubungan antara panjang kumis lili dengan kebutuhan nutrisi. Nah, ini nggak berkaitan dengan saya, tapi teman-teman harusnya bisa kasih dapat gambaran gitu. Jadi harus sesuai dengan masalah yang kita angkat dengan kampus tujuan kita. Kemudian, nah, saya kasih contoh. Ada dua negara di sini.
Amerika, US, sama Australia. Dua kampus. Columbia University sama the University of Queensland. Gitu. Kalau milih, tentu ya saya pun akan milih Columbia University. Rankingnya 18, masuk Ivy League kalau nggak salah. Kampus terbaik di dunia gitu. UQ berapa? Di Times Higher Education, dia di ranking 77. Ya, tetap tinggi di dunia, tapi jauh lebih tinggi Columbia University. Nah, tapi harus dilihat kira-kira cocok nggak? Nah, ternyata setelah saya lihat mata kuliahnya yang diampu di situ adalah konservasi di hutan Amazon. Terus Amazon di Brazil berarti. Meskipun itu termasuk hutan hujan tropis, rainforest ya, tapi itu di Brazil bukan di area Indonesia gitu. Terus dia mempelajari evolusi manusia. Ngapain? Saya nggak mau belajar itu. Dan bahkan acceptance rate-nya adalah 5%. IELTS-nya 7,5. Tinggi, 7,5 lumayan tinggi gitu. Nah, kemudian di UQ, di University of Queensland, ada mata kuliah konservasi di hutan hujan tropis. Ada kebijakan konservasi. Kemudian ada dosen yang relate dengan permasalahan yang saya angkat. Gitu. Ini saya ulang-ulang lagi. Usahakan ada dosen yang relate dengan permasalahan yang mau kita angkat supaya kuat di esainya nanti. Kemudian acceptance rate-nya 40% gitu. Fun fact sedikit, kampus-kampus di Australia looks like a business gitu. Di Australia, di Amerika itu bisnis teman-teman. Jadi mereka itu butuh apa mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Satu ya untuk nama baik kampusnya. Yang kedua kita mahasiswa yang internasional itu bayar hampir bisa 5 sampai 8 kali lipat daripada warga sini gitu. Misalnya di orang sini bayar 20.000 dolar Australia, saya atau orang-orang di asing gitu ya, bukan warga Australia itu bayar 100.000. Jadi kan selisih 5 kali lipat gitu. Jadi ya mudah, bisa dibilang mudah ya masuknya. Masuknya mudah, tapi ya tadi beasiswanya ya harus dapat dulu ya karena kalau teman-teman bayar sendiri dengan lihat ekonomi kebanyakan ya orang Indonesia saya saya lihat lumayan berat gitu. Jadi pastikan teman-teman misalkan dapat beasiswanya gitu. Nah, kalau udah kuncinya dapat kampus luar negeri, ini tips sedikit. Satu, pelajari website kampusnya, pelajari jurusan yang mau diambil. Yang kedua, bahasanya tercukupi, dapat beasiswa, insya Allah dapat ya kampus-kampus tersebut. Ini udah mau jam 5 ya di situ. Kemudian siap berkontribusi, miliki pengalaman yang linear dengan jurusan yang mau diambil. Ini saya contohnya ini, saya ikut pembuangan pengumpulan sampah di Sungai Musi di Palembang. Kemudian saya juga pernah menanam pohon. Itu yang saya angkat karena itu sesuai dengan jurusan Master of Conservasi gitu. Nah, kalau nggak tahu, tadi ya ada yang nulis ya, nggak tahu mau ambil jurusan apa, ya cobain banyak hal. Usahakan at least relate dengan jurusan kita saat ini. Gitu. Misal ambil jurusan jurnalis, ya at least pernah gabung atau kerja di media gitu, atau pernah ikut nulis atau apalah, itu bisa di teman-teman elaborasi lagi. Terakhir, perluas jaringan karena your network is your net worth gitu. Saya ambil contoh ini ketika saya di apa Duta Bahasa Sumatera Selatan ya. Di Duta Bahasa Sumatera Selatan saya lihat orang-orangnya lumayan ambisius dan luar biasa gitu dan di sini hampir setengahnya ini ya dapat beasiswa ada yang LPDP ada ini ada di Unpad ada di UNY ini teman saya ada di UI. Kemudian ada LPDP di Arizona State University.
ini ada kebangsaan, ini beasiswa pemerintah Malaysia gitu. Ada di saya di UQ, ada lagi satu di AS, Macquarie University. Artinya, ketika teman-teman punya teman ya yang pernah ada beasiswa, itu akan lebih enak untuk jadi mentor untuk bertanya-tanya gitu. Jadi perluas jaringan, ikut lomba, ikut kegiatan. Dan terakhir, saya punya quotes dari Bang Panji Pragiwaksono. Dia bilang gini, jangan pernah bunuh mimpimu karena sekeras-kerasnya kamu pukul, sedalam-dalamnya kamu kubur, dia nggak akan pernah mati. Dia cuma akan pingsan dan bangkit ketika kamu sudah tua dalam bentuk penyesalan. Jadi pastikan teman-teman kalau gagal sekali, gagal dua kali, jangan menyerah. Pastikan mimpi teman-teman itu terwujud dengan terus mencoba. Saya yakin teman-teman bisa untuk mendapatkan kampus impian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ari untuk materinya. Mantap sekali. Semoga teman-teman jadi banyak dapat insight ya sore hari ini. Oke, kita masih punya cukup waktu. Apakah ada yang mau bertanya, guys? Boleh di kolom chat. Boleh juga kalau misalnya mau open mic. Silahkan. Aku lihat cukup banyak teman-teman yang bertanya kemarin ya di sosial media aku dan juga di Google Form. So, ini apakah ada yang mau bertanya? Apapun boleh buat tentang BIB boleh, tentang pengalaman belajar di Australia juga boleh. Ya kayak mau on mic. Jangan malu-malu guys. Ini adalah kesempatan untuk kalian manfaatkan. Tanyalah apapun yang ingin kalian tanya. Jangan malu, jangan takut. Kak Anas boleh Kak Anas. Silahkan. Halo Kak. Halo. Makasih Kak Ari dan Kak punya arti ini ya. Atas Angel, kan Angel. Kak punya banyak. arti. Ini Kak yang ingin saya tanyakan Kak, karena kan di BIB ini kan termasuk kolaborasi antara Kemenak dan LPDB nggih, dari segi pendanaannya. Nah, untuk personal statement-nya itu kira-kira apakah kita juga mengacu pada LPDP yang dimana jurusan atau kontribusi yang kita rencanakan itu harus menyinggung dengan proyek industri strategis yang diprioritaskan oleh pemerintah atau enggak? Dan kira-kira dari Kak Ari sendiri apakah ada struktur penulisan personal statement yang menarik gitu Kak? Atau tips-tipsnya kayak gitu? Oke. Eh, Kira-kira kayak gitu Kak yang dari saya. Hmm. Terima kasih. Boleh langsung saya jawab ya. Boleh, silahkan Kak Ari. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa cek bookletnya ya. Nanti saya kirim nanti ke Angel gitu, dan bisa di-share. Poin ke-12 di berkas ini yaitu menulis personal statement atau esai yang mencerminkan kesadaran diri, proses pembelajaran, serta kesiapan pendaftar untuk melanjutkan studi. Kemudian menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Disertai bentuk pengabdian sesuai dengan program studi yang dipilih. Nah, gitu. Nah, tadi tanya harus menyentuh industri strategis atau enggak, gitu. Kalau saya kemarin di 2023 itu enggak perlu ya, tapi ya usahakan menyenggol juga karena kalau saya lihat di pilihan-pilihan jurusan yang ada di BIB itu dia sudah mulai spesialisasi gitu. Ada di bidang ketahanan pangan gitu, di bidang data science gitu-gitu. Jadi teman-teman bisa juga dilihat di
apa spreadsheet yang berisi jurusan-jurusan prioritas. Nah, ini juga penting. Pastikan teman-teman apply di jurusan yang sesuai dengan list mereka, gitu. Meskipun di bookletnya itu dia bilang boleh di kampus yang nggak sesuai di booklet itu, tapi harus mencantumkan, oh dia itu harus rankingnya oke, jadi jangan ranking tiga 3.000, nah itu jangan gitu. Nah, berkaitan dengan tadi, ya usahakan menyenggol dan pastikan juga ada rencana kontribusi. Setelah ini mau ngapain sih? Bentuk kontribusinya seperti apa? Gitu. Jadi pastikan teman-teman harus ada benang merah ya antara apa yang dilakukan masa lalu, apa yang dilakukan hari ini, dan kedepannya akan melakukan apa gitu. Gitu. Lanjut. Dijawab, Kak Anas. Cukup jelas, Mas Anas. Oke, makasih katanya Kak. Oke, sama-sama Kak Anas. Tadi kayaknya ada dua yang raise hand, tinggal satu nih. Kak Alfiah Intan. Silahkan, Kak Alfiah. Oke, halo Kak. Suara. Halo. Oke, Bisa iya. on cam nggak ya? Oke, Biar tahu nih yang mana yang ngomong nih. saya lagi di Oke. kan ini Lagi di Kak, luar angkasa ya? lagi di Oke, 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 lanjut, sebelumnya lanjut. makasih Kak Angel dan Kak Ari yang udah ngadain sesi Zoom ini. Sangat bermanfaat sekali. Saya mau tanya Kak, saya kan mau apply ke Australia, insya Allah rencananya. Nah, itu kan membutuhkan LOA ya Kak. Nah, untuk LOA itu sendiri, eh, untuk apply-nya itu bagaimana? Karena saya masih awam terkait LOA itu, Kak. Terus, misalnya kalau udah misalnya lulus DIB ini, kan ada batas waktunya 18 bulan kalau nggak salah untuk masternya, untuk LOA-nya keluar. Nah, kalau semisal tidak lulus, tidak mendapatkan LOA dari kampus yang kita pilih itu bagaimana, Kak? Mungkin itu. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Luar biasa. Siapa nih? Alfia, Intan. Oke, saya langsung jawab ya. Yang pertama tadi untuk dapetin LOE itu seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa tanya punya arti ya. Ada nggak nih? Bisa ada yang punya arti atau ya jadi gini. Ya, saya nggak mau promosi agen tertentu gitu ya. Teman-teman cari sendiri saja. Jadi ada berbagai macam agen yang dia itu bisa membantu teman-teman untuk apply LOE gitu. Apakah berbayar? Jawabannya tidak gitu. Kenapa? Meskipun there's no free lunch ya, kecuali MBG ya. Lupakan. Meskipun there's no free lunch, tapi mereka itu dapat komisi dari kampus gitu. Nah, teman-teman cari aja agen untuk dapetin LOE. Kalau dia berbayar, jangan. Karena dapat LOE itu gratis, teman. Sebenarnya teman-teman bisa apply sendiri sih. Tapi dengan ada agen tadi, saya juga kemarin pakai agen, nggak perlu saya sebutkan, tapi teman-teman cari sendiri. Lewat agen tersebut, dia akan bimbing. Bahkan dia kasih tahu, Kak, ini harus punya visa dulu. Oh, sebelum ada visa, harus... kalau udah dapat beasiswanya gitu ya. Harus ada visa, terus tes kesehatannya harus di rumah sakit ini. Dia akan sangat-sangat detail membantu teman-teman gitu. Nah, cukup menjawab ya. Yang kedua, sorry, harus untuk BIB dia nggak harus punya LOE dulu gitu. Jadi bisa tanpa LOE gitu. Nah, 18 bulan untuk kampus luar negeri, 12 bulan kampus dalam negeri. Dan itu benar, kalau lewat dari itu, maka beasiswanya akan hangus. That's why ini yang harus teman-teman ingat. Harus serius dari awal, gitu. Teman saya, 3, 4, 5 orang yang hangus beasiswanya, teman-teman. 5 orang kalau nggak salah. Kenapa? Satu, IELTS-nya nggak dapat-dapat. Nggak lolos-lolos IELTS-nya. Ada yang kedua, dia apply di jurusan-jurusan yang
ternyata S2 lanjut S3, which is itu nggak boleh di LPDP maupun di BIB. Dia harus, kalau S2 ya 2 tahun, ya S3 ya 4 tahun gitu. Ya nggak bisa digabung. Jadi teman-teman, ini saya tekankan harus benar-benar serius cari kampusnya. Jangan yang penting apply beasiswanya dulu. Oh, yang penting eh, dapat beasiswa. Urusan kampus nanti belakangan. Usahakan jangan gitu. Jadi harus benar-benar serius gitu. Jadi kira-kira, oh ya, di BIB ini agak sedikit berbeda kan dengan LPDP dalam fleksibilitas jurusan. Maksudnya gimana? Di LPDP misalnya kan tanpa LOE itu 3 kampus ya. Katakanlah ngambil di Inggris, di Australia, di Amerika misalnya. Ternyata nggak cocok nih, dia mau pindah ke Azerbaijan misalnya. Nah, itu nggak bisa kalau rankingnya itu di bawah dari ranking kampus yang pertama tadi. Di 1, 2, 3 misalnya 1, 2, 3 top 100 nih. Teman-teman mau apply di ranking 200 itu agak sulit di BIB gitu ya. Atau misalnya ranking 55 mau ke ranking 50 gitu. Ternyata biayanya itu naik 50% dari list yang 3 list tadi, teman-teman. Nah, itu agak susah gitu. Jadi tadi pastikan teman-teman serius dalam memilih jurusan dan kampus yang diambil. Demikian. Cukup menjawab? Ini mau kemana nih rencananya? Mau ke Master of Education di Adelaide, Oh, Kak. yang tadi ya, Ya. Adelaide. Oke, oke, mantap. Nggak ke Monash. Banyak orang ke Monash itu. Aduh, rame banget orang Indo di Monash ya. Iya, sekampung udah bisa buat kelurahan di Monash. Oke, thank you. Semoga menjawab ya. Ya, makasih, Semoga Kak. lulus. Amin. Oke, mungkin aku juga nambahin dikit kali ya. Makanya setuju banget sama yang tadi yang Kak Ari bilang, benar-benar harus serius karena sebenarnya juga langkah awal ketika akan decide buat apply beasiswa itu adalah teman-teman kan tadi dibilangnya start with why gitu kan. Kenapa harus sekolah lagi, harus beasiswa dan berarti memang sudah punya gambaran yang jelas untuk jurusan dan juga kampus yang diinginkan gitu kan. Karena itu juga pasti akan menolong ketika teman-teman sudah nge-apply beasiswa karena teman-teman sudah ngerti tujuan jurusannya, kampusnya dan gimana cara apply ke kampus tersebut. Gitu kan syukur-syukur kalau sudah apply duluan jadi bisa dapat LOA duluan. Paling itu sih sekadar mengingatkan Betul, betul, lagi. betul. Oke, aku akan lanjut dengan Kak Zulfia baru nanti aku bantu up yang di chat ya. Kak Zulfia silahkan. Oke, terima kasih Kak buat kesempatannya. Sebelumnya aku makasih banget karena ada sesi beasiswa ini. Jujur aku baru tahu dan sangat tertolong. Aku apply LPDP batch 1 juga Kak. Em, Jalur apa yang Kak mau Sudah aku tahap apa? Jalur apa? ya, Kepo deh aku jadi. aku mau tanya 2 pertanyaan nih. Yang pertama, ini kan didanai oleh Kemenak ya. Itu untuk esainya kita harus agak menyinggung sedikit tentang keagamaan gitu nggak ya, Kak? Karena sebenarnya kalau kontribusiku itu nanti akan di bidang keamanan pangan. Jadi aku dulu SMA-nya tuh di pesantren, terus aku kuliahnya di UGM. Dan aku mau S2-nya align dengan pekerjaanku sebagai quality control, jadi aku mau mengambil keamanan pangan. Cuman mungkin karena fundingnya ini tuh ada kemenaknya, itu apakah perlu disinggung? Yang kedua, apakah benefit beasiswa ini tuh sama kayak LPDP? Karena aku cek websitenya itu kan ngelink ke LPDP langsung gitu ya Kak ya. Ya mungkin itu dulu sih Kak. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi mungkin nanti menyusul. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sebentar ya. Ini muncul nggak? Hilang ya, Udah sebentar ya. muncul tadi. Oke, udah muncul ya. Udah Kak. Oke, saya mau jawab yang pertama. Tadi harus ngelink nggak ke keagamaan gitu, ke Kementerian Agama dan lain sebagainya.
Mostly gini, kita lihat di kontribusi ya. Ini saya ada bukletnya ini mana ini susah banget. Nah, menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia, disertai bentuk pengabdian sesuai dengan program studi yang dipilih, gitu. Artinya, teman-teman, kalau sudah kerja di suatu bidang, which is good, jadi teman-teman udah ada home base at least ya, jadi udah tahu nih mau kerja di mana, ya karena emang udah kerja di situ ya, nggak harus menyenggol kemenangnya gitu. Sebagaimana yang saya tahu ya, saya juga dulu, saya kan konservasi ya, padahal kerja sebagai guru, terus S1-nya nggak di UIN, tapi kerja di Kementerian Agama, di pesantren gitu ya. Saya nggak nyenggol kemenaknya gitu. Tapi saya bilang, oh setelah saya lulus, begini-begini begini. Saya mau pertama, kalau saya tulis kerja di NGO. Di misalnya WWF Indonesia, World Wildlife for Nature di Indonesia gitu. Saya nggak nge-mention Kementerian Agama gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi pastikan tadi di pesantren ya. Jadi bisa apply beasiswa ini insya Allah. Tapi pastikan jangan salah kamar ya, jangan salah tempat. Misalnya tadi ada kayak pesantren, ada alumni UIN gitu-gitu, atau alumni dari keagamaan, dari perguruan tinggi, sorry, dengan dari sekolah di bawah Kementerian Agama gitu-gitu. Nah, jadi pastikan kamu sesuai dengan persyaratan tadi gitu. Nah, yang kedua, pembiayaan. Tadi dibilang pembiayaan itu kamu tadi bilang dibiayai oleh Kemenak. Jawabannya enggak. Uangnya itu uang LPDP, uang rakyat sebenarnya, pajak rakyat gitu ya. Pembiayaan itu dari LPDP gitu. Kementerian Agama hanya menyalurkan. Tahun ini kalau nggak salah ya saya spill ya, itu sekitar 140 M, 140 miliar untuk angkatan tahun ini. Nah, kanan kami 600 miliar, berarti lebih banyak kami gitu ya. Jadi peluangnya lebih besar kami pada saat itu. Tapi it's okay lah, itu nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting fokus dengan apa yang bisa teman-teman lakukan. Nah, ini nih, ini sama nih. Ada pendaftaran dikasih, kalau ada biaya pendaftaran, UKT-nya sama, tunjangan buku itu 10 juta, ya saya sebutkan di sini ya. Penelitian dan sebagainya. Untuk dana pendukung, sama. Kita ada yang namanya SA. SA itu Settlement Allowance. Yang kedua, sorry, dana tunjangan keluarga. Oh ya, dana kedatangan itu namanya, ya ini, dana kedatangan Settlement Allowance itu senilai 2 kali biaya hidup. Jadi sama, LPDP juga seperti itu. BIB juga sama dengan LPDP maksudnya, gitu. Dana hidup bulanan sama, gitu. Nilainya pun sama. 2000 di Australia di Brisbane ini 2.700 ya. AUD jadi sekitar 30 juta sebulan. Nah, itu sama, LPDP dengan BIB sama. Gitu. Jadi jangan takut, segera apply sebelum beasiswanya tidak dibuka tahun depan. Mungkin ya, mungkin kita nggak tahu. Jadi kalau ada kesempatan untuk apply tahun ini, serius-serius teman-teman, langsunglah apply gitu. Cukup jawab? Iya cukup Kak, makasih banget. Oke, semoga lulus ya. Lanjut. Hai, hai. Sorry, 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 sorry. Sudah tadi ya? Oke, kalau gitu apakah masih ada yang mau on mic atau sambil menunggu aku membacakan yang di kolom chat ya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Kak Farika. Farika, Kak mau tanya terkait persiapan wawancara.
Kalau saya itu kan dilakukan dalam bahasa Inggris, apakah kakak ikut les mock up untuk mempersiapkan hal tersebut? Oke, makasih atas pertanyaan Farihanur ya. Oke, apakah wawancara itu kan dilakukan dalam bahasa Inggris. Benar, itu kalau apply ke kampus luar negeri, saya kemarin full bahasa Inggris gitu. Jadi durasi di wawancara sekitar 30 menit dan dia full bahasa Inggris. Tapi jangan takut, yang wawancara itu orang Indonesia juga, dosen dosen UIN lah kalau nggak salah kemarin. Jadi bukan native dari Australia, bukan dari Amerika, bukan ya. Nah, kalau AAS kan Australia Awards itu dia yang wawancara ada juga dari Australia gitu. Jadi kalau BIB itu orang Indonesia. Jadi jangan takut meskipun dia full bahasa Inggris. Nah, apakah saya ikut les atau mock up untuk persiapkan hal tersebut? Untuk wawancara, enggak. Saya enggak ikut les, tapi saya mock up sama temen. Nah, that's why saya bilang tadi perluas network teman-teman gitu. Karena jujur, coba teman-teman nge-mention gitu. Coba DM yang influencer-influencer beasiswa gitu, yang udah 10.000, 15.000 itu nggak kenal atau udah 100.000 followersnya. Coba teman-teman minta mock up, belum tentu dia mau gitu. Jadi disitulah pentingnya teman-teman banyak teman, banyak orang-orang dekat yang usahakan yang udah dapat beasiswa tersebut ya teman-teman dekati ataupun yang sedang berjuang dapat beasiswa juga teman-teman dekati gitu. Nah, saya kemarin itu hampir 7 kali, 8 kali apa saya minta mock up bareng mereka. Tujuannya apa ya? Biar lebih siap dan mereka juga sudah jadi awardee, jadi at least sudah tahu. Dan sebenarnya pertanyaannya itu teman-teman bisa cari di Google itu banyak, di YouTube juga udah banyak. Tonton YouTube punya arti juga banyak tuh pertanyaan-pertanyaan kira-kira tentang apa dan penting untuk mock up. Meskipun ada yang orang nggak ikut mock up, nggak pernah mock up tapi lulus ya saat mungkin nggak terlalu banyak gitu. Tapi tujuannya mock up tadi ya harus dia harus dilakukan supaya teman-teman siap ketika benar-benar wawancara. Gitu. Karena meskipun udah ditulis gitu, tapi nggak pernah dilatih, pertanyaan kenapa ambil jurusan itu aja bisa terbata-bata, teman-teman. Nah, dengan latihan, dengan mock up, nah itu akan jauh lebih siap. Jadi jawabannya, ya, saya ikut mock up, tapi saya nggak ikut les. Karena punya teman awardee. Gitu. Oke, itu satu hal satu keuntungannya ya. Anyway, kalau yang butuh untuk mockup juga, kalau dia punya arti itu bisa kalian bisa ke app kita itu bisa bayar teman-teman awardee yang baru buka mockup juga. Nanti silakan cek di situ. Terus misalnya butuh yang memang khusus, nanti bisa ngubungin kita juga untuk kita bantu pairing up. Oke, lanjut ke Kak Bram. Kak, apakah menjadi nilai jual atau privilege jika hafiz Quran atau hafal minimal 10 juz dan sejenisnya dalam BIB ini, Kak? Oke, saya jawab ya. Oh ya, saya mau tambahin tadi tentang eh, mentor dan lain sebagainya gitu ya. Sebelum masuk ke pertanyaannya Mas Bramantio, jadi gini, kalau mau cari mentor, mau cari orang yang mau ngajarin teman-teman, pastikan ya pertanyaan-pertanyaannya itu jangan usahakan ya, jangan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibaca di buklet gitu. Kalau teman-teman baru approach, Kak, cara dapat beasiswanya gimana ya? Ya kami bingung jawabnya karena itu udah banyak banget di YouTube, di Google gitu-gitu. Terus nanya, TOEFL-nya berapa, IELTS-nya berapa. Nah, kalau level pertanyaan teman-teman masih di situ, berat untuk dapat beasiswa. Karena Mbak Kak Angel pasti juga udah tahu tuh. Banyak tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, itu berat untuk dapat beasiswa. Karena ya gimana mau kuliah di luar negeri? Gimana mau lanjut studi di dalam negeri? Kalau informasi-informasi seperti itu masih ditanyakan gitu. Jadi
pastikan pertanyaan itu yang kira-kira krusial yang untuk clarify misalnya Kak bisa nggak aku ambil jurusan ini karena saya ada pengalaman ini bla 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 gitu gitu ya jadi pastikan tingkatkan juga literasi dan untuk mencari informasi. Nah berkaitan dengan ini nilai jual untuk privilege jika hafiz Quran atau hafal minimal 10 juz. It depends ya. Kalau ditanya ya, jadi nilai jual gitu. Tapi sejauh yang saya pahami, ini nggak ada sih. Ya, sejauh yang saya pahami ya, saya nggak pernah lihat di persyaratan, bahkan di buklet juga nggak ada keterangan seperti itu. Ya, tapi at least dengan minimal hafal 10 juz, itu dekat dengan Allah mungkin ya. Mungkin peluang teman-teman ketika mendaftar itu jauh lebih besar itu dengan hafal-hafalan. Tapi kalau dalam seleksi itu sejauh ini yang saya lihat itu tidak ada pertanyaan tersebut gitu. Yang paling penting adalah benang merah atau apa yang teman-teman lakukan di masa lalu, apa yang dilakukan masa sekarang dan kedepannya seperti apa. Nah, itu yang jauh lebih fundamental untuk dapat beasiswa Indonesia Bangkit. Gitu. Oke. Oh, ada yang habis ini baru Kak Muhammad Alwi ya. Ada satu pertanyaan dulu Kak tadi. Kan tadi kalau untuk yang tujuan luar negeri itu mockupnya akan pakai bahasa Inggris kan ya? Interviewnya. Oh, ada di atas tadi ya. Pakai bahasa Inggris? Yes. Tadi kan Kak Ari bilang kan kalau untuk interviewnya bahasa Inggris kan atau Kak Ari kemarin karena tujuannya luar gitu. Nah untuk esainya kalau ke luar Oh, negeri sorry, apakah sorry. wajib bahasa Inggris? Itu Tarisa. Sebentar, saya mau pastikan dulu ya. Yes. Esainya kalau saya kemarin pakai bahasa Inggris, teman-teman. Full bahasa Inggris gitu. Tapi teman-teman pastikan lagi karena bisa jadi tahun ini ada perubahan, tapi memang kalau luar negeri, mentorku bilang ya usahakan pakai bahasa Inggris gitu karena ya mau apply ke luar negeri gitu dengan lihat oh dia bisa pakai bahasa Inggris, jadi at least chance-nya itu bisa jadi akan jauh lebih besar gitu. Seperti itu. Oke. Next berarti boleh ke Kak Alwi. Setelah itu kemudian kita akan tutup session sore hari ini. Terakhir ya dari Kak Alwi ya. Silakan Kak Alwi. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya perihal surat rekomendasi. Karena formatnya itu berbeda Kak dengan tahun 2025. Di mana kan di sini ada kolom itu mengatakan bidang studinya gitu. Maka bidang studi itu apakah harus sesuai dengan list yang ada di daftar tujuan kampusnya atau boleh dispesifikasikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal di list itu ada nama universitas, kemudian program studinya atau bidang studinya itu ada um, magister pendidikan kayak gitu. Maka kita cukup magister pendidikan saja atau bisa kita breakdown lagi sesuai tujuan di situ juga bisa memilih antara pendidikan matematika, kemudian pendidikan biologi dan juga digital, pendidikan teknologi gitu. Mohon bagaimana Kak kiranya seperti itu aja. Oke, ini cukup teknis ya, tapi bagus pertanyaannya. Untuk surat rekomendasi dari akademisi atau tokoh masyarakat, nah itu yang memiliki keahlian pada bidang ilmu yang relevan, artinya yang sesuai dengan bidang studi yang ditempuh gitu. Nah, tapi jujur untuk yang teknis tadi, karena di zaman kami nggak ada, dan juga ini sebenarnya udah ada formatnya, gitu. Better dipastikan ke penyelenggara beasiswa, Mas.
Siapa dan Mas Alwi gitu ya. Karena tahun kami itu nggak ada sespesifik itu. Gitu. Nah, jadi kalau lihat di sini, ya usahakan itu ya memang sesuai. Ya, misalnya tadi di bidang keilmuan pendidikan, ya surat rekomendasi tadi, ya usahakan sesuai gitu. Nah, surat rekomendasi akademisi, kalau saya kemarin pakai dosen 2 orang kemarin. Yang pertama dosen pembimbing, ya itu kan sesuai dengan bidang yang mau saya apply. Bidang dia dosen tentang semut gitu, dosen serangga, tapi bukan kepala BGN ya. Terus yang kedua kaprodi saya gitu. Nah, jadi dia kan sesuai dengan bidang keilmuan kita dengan dan juga bidang jurusan yang mau kita tuju gitu. Semoga menjawab. Kalau teknis itu better dipastikan ke ini ya, ke BIB-nya gitu. Demikian. Oke. Baik, Kak, cukup. Terima Ah, kasih, Kak. Sama-sama. sama-sama. Oke, sudah cukup. Kita sudah bersama-sama 1,5 jam ternyata teman-teman. Gimana Kak Ari? Oke, oke. Ini sebentar, ini ada yang Mas Ferdiansa nih kayaknya belum kejawab nih tadi. Oh iya, ada satu nih. Menindaklanjuti perihal LOA. Sebenarnya saya mendaftar tanpa LOA, berarti kalau lolos harus cari LOA dulu. Kalau mau lanjut studi ya harus cari gitu. Jadi beasiswa dan LOE itu 2 hal yang berbeda, teman-teman. Beasiswa itu untuk ngebayarin kita kuliah, LOE itu syarat untuk dapetin kampusnya gitu ya. Nah, emang better itu secure beasiswanya dulu. Meskipun kalau ada LOE-nya itu oke juga sih, nggak masalah. Tapi setidaknya dengan secure beasiswa dulu, teman-teman yakin nih bisa lanjut studinya. Karena nanti takutnya ya buang-buang biaya juga. Misalnya udah dapat LOE di UCL, di ICL misalnya, itu bayar sekitar 1,5, 2 juta misalnya. Terus biaya admissionnya, kemudian biasanya dia juga bayar 10% dari biaya kuliah gitu. Ada yang bisa di waive, bisa di pending dulu, ada yang enggak gitu. Nah, jadi kalau udah dapet beasiswa, baru apply LOE gitu. Tapi ini preferensi masing-masing, meskipun kalau udah dapet LOE di, oh ya, LPDP sama BIB itu sedikit berbeda. Kalau di BIB, meskipun sudah LOE, tetap harus ikut tes bakat skolastik. Jadi tetap ikut tes tertulis. Tapi kalau BIB, sorry, kalau LPDP nggak usah ikut. Bisa langsung dari administrasi langsung wawancara. Tapi BIB tetap harus ikut tes skolastik. Jadi jawabannya, kalau sudah dapat eh, beasiswa, tetap harus cari LOE. Demikian, semoga cukup menjawab ya. Oke, thank you so much Kak Ari. Alright Ya, guys, terima kasih sudah membersamai selama 1,5 jam ini. Wow, tidak terasa senang banget bisa berbagi sama teman-teman di sore hari ini. Aku drop di link untuk buat yang mau request recording, mungkin tadi datanya nyusul, lalu yang mau mencoba SRS atau tadi ada tools yang kita pakai untuk teman-teman bisa mengukur kesiapan beasiswa dan juga dapat rekomendasi untuk action plan seperti apa. Silahkan dicoba, itu gratis. Boleh di copy dulu and then nanti dicoba setelah ini. Oke, untuk menutup malam hari ini kita akan foto bersama buat teman-teman yang bisa open cam, boleh ke open cam. Sambil menunggu kalian open cam, aku mau saya thank you banget untuk Kak Ari yang sudah meluangkan waktu. Ini sudah jam sama-sama. 8:30 ya Kak? Apa setengah Iya, 10 di betul. ini? Setengah Setengah 9. 9. Setengah 9 di Australia. Thank you so much. Senang bisa berbagi, udah meluangkan waktu, ilmu dan juga banyak insight. Semoga lancar studinya. Di sana Amin, juga amin. Thank baik-baik, you. semua aman gitu ya.
Oke, alright, wih, senangnya bisa pada on cam. Oke, aku akan pandu berfoto ya. Thank you Kak Alwi, Kak Anas, Kak Alfia, Kak Libriana. Alright, ada lagi yang mau on cam? Kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa, tapi nanti ketika aku foto eh, nyalain reactionnya ya, supaya tetap terlihat hadir juga teman-teman semua heboh gitu ya. Oke, akan aku pandu berfoto dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi teman-teman ya. Foto sekali lagi. Wait. Oke, one more time. Dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman semua. Jangan lupa buat connect sama Punya Arti. Kita ada di Instagram, ada di TikTok, ada di mana-mana. Silahkan feel free untuk mencari. Kalau butuh apa-apa juga silahkan menghubungi kami. And stay tune, karena minggu depan juga bakal ada event-event lain yang juga nggak kalah seru. Thank you so much, Kari. Have a nice, apa nih, night, Sama-sama. gitu ya. Buat Ya, kita semua, and see you again ya. thank you. Oke, bye-bye. Bye Bye. all.